Halo amatir radio dimanapun berada. Nama saya Robi Sandes, callsign Yankee Bravo for Hotel Quebec, lokasi stasiun pada Oscar India 165 United. Apa yang ingin saya bahas kali ini, mungkin akan mengejutkan banyak pihak, bahkan mungkin banyak akan menentang, tetapi setidaknya saya telah menyampaikan apa yang senyatanya. Seringkali kita mendengar sebuah stasiun dengan nama panggil yang di ujung atau di pangkalnya ada tanda garis miring atau slash. Misalnya Yankee Bravo for Hotel Quebec /Papa, atau Yankee Bravo for Hotel Quebec /Mike Mike. Atau mungkin Anda pernah mendengar callsign Yankee Bravo 9/Delta 5 for Tango Hotel Zulu. Bahkan ada juga yang menambahkan /QRP di ujung callsign-nya, untuk menunjukkan pada lawan QoS-nya bahwa dia sedang menggunakan very low power. Lalu apakah penggunaan tanda slash itu sudah benar? Seperti yang kita ketahui, semua kegiatan amatir radio harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara masing-masing. Setiap negara bisa saja memberlakukan peraturan yang berbeda. Callsign amatir radio adalah bagian dari izin amatir radio yang diberikan oleh suatu negara kepada seorang amatir radio. Callsign berfungsi sebagai identifikasi sebuah stasiun dan izin operasional yang diberikan pada pemiliknya. Walaupun terlihat seperti sudah umum, tetapi format sebuah callsign sesungguhnya diatur sendiri oleh masing-masing negara. Misalnya di Indonesia, negara kita mengatur format sebuah callsign dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Permen Nomor 17 Tahun 2018. Pasal 49-51 mengatur tentang format callsign yang berlaku di Indonesia. Pada pasal 49 ayat 1, disebutkan bahwa format callsign di Indonesia adalah kombinasi dari prefiks dan sufiks. Yang dimaksud prefiks adalah dua huruf kombinasi yang telah ditetapkan oleh ITU untuk digunakan oleh amatir radio Indonesia. Dalam hal ini kombinasi untuk Indonesia adalah Yankee Bravo sampai Yankee Golf, dan 7 Alpha sampai 7 India, serta 8 Alpha sampai 8 India. Dengan demikian amatir radio dari negara lain akan segera tahu bahwa jika ada stasiun yang prefiks callsign-nya terdiri dari huruf YB sampai YH atau 7A sampai 7I dan 8A sampai 8I, artinya stasiun tersebut mendapat izin atas otoritas pemerintah Indonesia. Kemudian, selain kombinasi dua huruf awal tadi, prefiks juga berisi satu angka 0 sampai 9. Berdasarkan pasal 50 ayat 2 huruf C, angka ini berfungsi sebagai kode wilayah. Misalnya angka 0 untuk wilayah DKI Jakarta, lalu angka 4 untuk wilayah Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung. Jadi berdasarkan peraturan ini, prefiks dari Indonesia adalah YB0 sampai YH9, 7A0 sampai 7I9, dan 8A0 sampai 8A9. Kemudian, selain prefiks, callsign juga terdiri dari sufiks. Berdasarkan pasal 51 ayat 1. Yang dimaksud dengan sufiks adalah kelompok huruf akhir untuk menjelaskan identitas pemilik IR yang dinyatakan dengan satu huruf dan paling banyak 4 huruf dari huruf A sampai huruf Z. Dengan begitu contoh callsign di Indonesia adalah Yankee Bravo for Hotel Quebec, di mana Yankee Bravo for adalah prefiks dan Hotel Quebec adalah sufiks. Atau 8 Alpha 334 Kilo Kilo, di mana 8 Alpha 334 adalah prefiks dan Kilo Kilo adalah sufiks. Begitulah format callsign yang diatur dalam Permen 17 Tahun 2018. Lalu bagaimana dengan format callsign Yankee Bravo for Hotel Quebec /Papa? Atau // yang lainnya? Sayangnya saya harus mengatakan bahwa format seperti itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa format callsign yang berlaku di Indonesia hanya prefiks dan sufiks, tidak disertai dengan tanda garis miring atau slash. Dan juga pemerintah Indonesia tidak mengatur penambahan garis miring atau huruf lainnya di awal atau di akhir callsign. Beberapa negara selain Indonesia, secara eksplisit mengatur tentang format callsign yang berlaku di negara mereka. Ada yang mengatur tambahan tanda garis miring dan huruf M jika stasiun dioperasikan dalam keadaan bergerak darat atau land mobile. /AM jika dioperasikan dari pesawat terbang, bahkan ada peraturan yang menambahkan /Mike Florida jika stasiun dioperasikan dari perahu di sungai. Tetapi Indonesia tidak mengatur itu. Tidak ada peraturan bahwa harus menambahkan /0 jika saya memancar dari Jakarta. Juga tidak ada peraturan yang mewajibkan saya harus menambahkan /papa jika saya sedang portabel di luar rumah.
Karena menurut Permen 17 tahun 2018, callsign amatir radio Indonesia formatnya adalah prefiks dan sufiks dan berlaku di seluruh Indonesia. Sehingga saya tetap menggunakan callsign Yankee Bravo for Hotel Quebec dimanapun dan dalam kegiatan apapun. Lalu kenapa ada yang menggunakan /papa atau /QRP atau /7? Saya juga tidak mengerti kenapa itu bisa terjadi. Yang jelas tidak ada peraturan yang seperti itu di negara kita. Tetapi di luar negeri memang ada beberapa negara yang mengatur format callsign dengan tambahan garis miring atau slash untuk menunjukkan status operasi stasiun tersebut. Misalnya, jika saya memancar dari stasiun kedua yang terdaftar di izin saya, maka callsign saya berubah menjadi Yankee Bravo for Hotel Quebec /Alpha. Jika saya memancar tidak dari stasiun yang terdaftar pada izin, maka callsign saya berubah menjadi Yankee Bravo for Hotel Quebec /4 atau /portable jika masih berada di call area yang sama. Atau jika saya berada di call area 0 maka menambahkan /0. Jika saya memancar sambil bergerak di darat maka callsign saya menjadi Yankee Bravo for Hotel Quebec /Mike. Jika saya memancar sambil bergerak di air maka callsign saya menjadi Yankee Bravo for Hotel Quebec /Mike. Jika saya memancar sambil bergerak di udara maka callsign saya menjadi Yankee Bravo for Hotel Quebec /Alpha Mike. Jika saya memancar di Amerika maka callsign saya menjadi Whiskey /Yankee Bravo for Hotel Quebec. Namun itu semua tidak diatur oleh pemerintah Indonesia. Yang seperti saya sebutkan tadi, diatur dalam The Canada, United States Operating Agreement Treaty. Ini adalah perjanjian antara Kanada dan Amerika Serikat, artinya pengaturan / berlaku untuk amatir radio Kanada dan Amerika Serikat, sedangkan Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Peraturan yang mirip juga diatur dalam CEPT-ECC yaitu Recommendation TR 6101, dan saya juga tidak melihat Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasinya. Indonesia, dalam dokumen Status of Radio Communication between Amateur Station of Different Countries, in accordance with Optional Provision, number 25.1 of the Radio Regulation, and form of callsign assigned by its administration, to its amateur and experimental station. Posisi tanggal 15 November tahun 2010, tidak menyebutkan secara spesifik format callsign yang berlaku di Indonesia. Tapi hanya menyampaikan bahwa sufiks satu huruf tidak diperuntukkan bagi individu, tetapi diberikan kepada organisasi untuk pelaksanaan acara khusus. Berbeda dengan Iceland yang secara rinci menerangkan bahwa ada penambahan /Mike untuk stasiun bergerak dan /papa untuk stasiun portabel. Atau seperti Bolivia yang menyebutkan ada penambahan /Mike Florida jika stasiun dioperasikan bergerak di sungai. Mungkin, semua aturan itu diadopsi oleh amatir di Indonesia melalui IARU, yang pernah menerbitkan dokumen Ethics and Operating Procedure for the Radio Amateur, atau etika dan prosedur operasi bagi amatir radio. Atau mungkin juga karena ada yang pernah tahu bahwa peraturan seperti itu berlaku di negara lain. Permasalahannya adalah, apakah ini kemudian menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh amatir Indonesia? Pengertian wajib tentu memiliki efek samping jika tidak dipatuhi. Contoh, jika saya memancar dari kebun saya dengan peralatan seadanya sehingga masuk dalam kategori portabel, apakah saya harus mengubah callsign saya menjadi Yankee Bravo for Hotel Quebec /Papa? Apakah jika saya tidak menambahkan /Papa, kemudian saya dinyatakan beroperasi secara ilegal? Atau jika saya memancar dari Jakarta, apakah saya wajib menambahkan /0 pada callsign saya? Jawabnya adalah tidak. Lalu apakah tidak boleh menambahkan /? Saya juga tidak tahu, karena memang tidak ada peraturan seperti itu yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Lalu bagaimana sebaiknya? Menurut saya, kita tidak perlu menambahkan / pada akhir callsign kita. Jika kita dalam keadaan portabel cukup sebutkan Yankee Bravo for Hotel Quebec portabel atau mobile, sehingga tidak mengubah format callsign seperti yang diatur dalam Permen 17 tahun 2018. Jadi penggunaan garis miring atau / di Indonesia bukanlah kewajiban, tetapi jika ingin tetap menggunakan tentu saya tidak melarangnya. Ini sama halnya dengan pertanyaan apakah untuk melaksanakan kegiatan IOTA, SOTA, BOTA, POTA dan WLOTA wajib mendapatkan izin dari orari entah pusat atau daerah atau lokal? Jawabnya tidak. Karena orari tidak memiliki kewenangan untuk itu. Yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan amatir radio hanyalah izin amatir radio dan izin dari pemilik tempat di mana kegiatan itu dilaksanakan. Apalagi kegiatan IOTA. Di Indonesia ini berlaku hukum, di mana bumi dipijak, di situ kita IOTA. Karena memang seluruh wilayah Indonesia adalah gugus IOTA.
Jadi, saya CQ dari rumah saya pun saya dalam keadaan ber-IOTA. Lalu apakah dengan begitu kemudian saya harus selalu minta izin dari orari lokal, atau daerah atau pusat? Tentu tidak. Tetapi jika Anda melakukan kegiatan amatir radio di wilayah lain yang bukan wilayah rumah Anda, secara etika, tentu boleh-boleh saja Anda memberitahukan kegiatan Anda kepada orari lokal setempat. Sekaligus menjalin silaturahim jika dapat langsung berjumpa, atau mungkin dapat mengajak anggota setempat untuk turut serta. Tetapi jika pemberitahuan tidak dilakukan, orari lokal, daerah atau pusat pun tidak berhak untuk melarang atau menghentikan kegiatan itu, sepanjang izin amatir radio yang Anda miliki masih berlaku. Demikian ulasan ini. Jika teman-teman ada pendapat berbeda, silakan sampaikan pada kolom komentar. Jangan lupa untuk membagikan video ini, lalu klik like dan subscribe agar Anda mendapat notifikasi jika ada video baru. Saya Robi Sandes, Yankee Bravo for Hotel Quebec. Sampai jumpa pada topik berikutnya. Sekali di udara tetap mengudara. 73 dan merdeka.